Allahumma shalli wa sallim ala Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa la ilaha illallah. Alhamdulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin ibni Abdillah wa imamul muttaqin wa rahmatan lil alamin wa khatamun nabiyyin wal mursalin wa uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ibadallah ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wa silul arham wasallu laili wan nasu niyam daharal jannata bisalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita haturkan atas nikmat yang begitu banyak yang dicurahkan kepada diri dan keluarga kita, sehingga sampai pada hari ini dan insya Allah hari-hari selanjutnya kita masih bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala pengorbanan dan perjuangan yang telah beliau lakukan sehingga panji-panji Islam bisa berkibar di seantero dunia mulai dari 14 abad yang lalu hingga saat ini, dan insya Allah kita akan wariskan kepada generasi Islam yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini Rabu 1 Syawal 1445 Hijriah, alhamdulillah dengan karunia Allah kita lagi-lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan Idul Fitri. Secara harfiah, Idul Fitri berarti kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, yaitu yang mencintai kebaikan dan menegakkan kebenaran. Pertanyaannya adalah, apa gerangan yang bisa membawa kita kembali kepada fitrah tersebut? Jawabannya adalah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya yang begitu besar kepada kita, maka menyediakan sebuah fasilitas yang bernama Ramadan, yang dengan sebulan itu insya Allah kalau kita lakukan semua apa yang menjadi risalah di dalam Ramadan itu, maka itu akan membawa kita kembali kepada fitrah kita. Setelah selama 11 bulan lamanya kita mungkin melenceng dari fitrah kita. Perlu selalu diingat bahwa tujuan daripada Ramadan adalah la'alakum tattaqun, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa.
Takwa yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Dalam hal ini, saya ingin menggambarkan sebuah ilustrasi bahwa selain hamba Allah yang bernama manusia, juga ada hamba-hamba Allah dari golongan yang lain yang demi kelangsungan hidupnya maka dia harus melakukan puasa. Yang saya angkat di sini adalah sebagai contoh saja antara umat dan ular, di mana kedua hamba Allah tersebut sama-sama melakukan puasa dalam beberapa waktu lamanya untuk proses kelangsungan hidupnya. Ular, dia harus berpuasa agar terjadi proses pergantian kulit sehingga dia bisa mempertahankan kehidupannya. Ular yang tadinya hanya berupa makhluk yang menjijikan, yang kerjaannya merusak daun-daunan, merusak tanam-tanaman, kemudian dia melakukan puasa sehingga dia bisa merubah dirinya menjadi kepotong dan pada akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, di antara dua makhluk Allah tersebut ada perbedaan tujuan akhir yang mereka capai. Puasanya sama, akan tetapi ular setelah dia melakukan puasa beberapa hari lamanya, dia berubah yang tadinya makhluk yang menakutkan, makhluk yang menjijikan, makhluk yang merusak menjadi makhluk yang indah. Yang tadinya dia merusak daun-daunan, kini setelah menjadi kupu-kupu, dia tinggalnya di taman yang berisi bunga-bunga yang indah. Akan tetapi tidak demikian dengan ular. Tadinya sebelum pergantian kulit, sebelum melakukan puasa, dia binatang yang berbisa, menakutkan dan menjijikkan. Makannya pun adalah binatang-binatang yang menjijikkan, berupa tikus dan lain sebagainya. Toh setelah dia berpuasa sekian lama, setelah terjadi pergantian kulit, dia tetaplah ular yang tetap makannya kotor, yang tetap menjijikkan dan menakutkan bagi makhluk Allah yang lainnya. Hal ini menjadi refleksi dari diri kita setelah melakukan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Coba kita renungkan sejenak, di umur kita saat ini sudah berapa kali Ramadankah yang kita lakukan? Dan kita butuh berapa Ramadan lagi agar bisa kita mencapai predikat takwa itu? Kalau Ramadan yang sudah kita lalui selama ini tidak sanggup merubah pribadi kita yang buruk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang bertakwa, maka tentu bisa kita simpulkan sendiri kita menjadi segolongan dengan puasanya ular atau menjadi segolongan puasanya ular. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya adalah apa yang kita lakukan setelah Ramadan ini dalam rangka mempertahankan, dalam rangka istiqomah di dalam ketakwaan itu. Yang kita lakukan adalah hanya dua saja. Yang pertama yaitu menjalin hubungan yang baik dengan Allah atau hablum minallah, dan yang kedua menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia atau hablum minannas. Secara konkret, hablum minallah itu terwujud dalam ritual harian kita, yaitu salat. Jangan pernah meremehkan salat, karena salat dalam hal ini salat 5 waktu adalah ibadah yang bisa menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut adalah, kalau di dalam rukun Islam itu, rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian yang kedua melaksanakan sholat 5 waktu. Ini artinya adalah bahwa
Konsekuensi pertama kita sebagai orang yang bersyahadat adalah melaksanakan sholat lima waktu. Identitas kita sebagai orang Islam adalah melaksanakan sholat lima waktu. Rasulullah SAW bersabda, "Ahdul ladzi bainana wa bainahum," perjanjian yang mengikat antara kita dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah sholat. Maka siapa saja yang meninggalkan sholat, berarti dia telah kafir. Artinya apa? Artinya meskipun kita baik dalam ibadah yang lainnya, itu tidak terhitung, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang dicatat hanyalah ibadahnya orang-orang yang beriman. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah menegaskan, "Bainar rujuli wa bainar kufri wa syirki tarkus shalah," bahwa pembatas atau pembeda antara kita orang-orang beriman dengan mereka orang-orang tidak beriman adalah sholat. Semoga di bulan Ramadan yang pertama adalah innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah tegaskan bahwa kamu orang-orang yang beriman itu adalah saudara seakidah, maka damaikanlah antara saudaramu itu. Jangan jadi kompor pemecah belah antara umat. Perbedaan itu sudah keniscayaan, akan tetapi perbedaannya jangan dibesar-besarkan. Mari di momen Ramadan ini kita kembali melekat, kita kembali bersatu atas nama Ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya adalah dalam menutup silaturahim tadi, menutup hablum minan nas tadi. Rasulullah memberikan jalan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsu salam, sebarkan kedamaian, wa imut ta'am, berilah makan kepada yang membutuhkan." Artinya jangan pelit. Yang berikut adalah wasilul arham, sambung tali silaturahim. Di momen Ramadan ini, mari kita mulai untuk saling bersilaturahim, hilangkan segala perbedaan dan segala yang kita tidak sukai. Saling memaafkan. Jangan gengsi untuk meminta maaf, dan jangan pula berat hati untuk memberikan maaf. Kita semua punya salah. Kalau seandainya seseorang itu kita anggap memang benar-benar bersalah kepada kita, yang membuat kita enggan atau tidak mau memaafkannya, coba renungkan hal berikut ini. Kalau orang yang bersalah kepada kita itu tidak kita maafkan, maka apakah kita tidak punya salah dengan Allah? Bagaimana kalau Allah, karena kita tidak mau memaafkan orang lain, maka Allah pun tidak mau memaafkan kesalahan kita kepadanya? Nauzubillah min dzalik. Maka dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat mardhatillah, menggapai ridho Allah, kita saling memaafkan. Yang berikut adalah alasan kita berbuat baik kepada sesama. Apalagi kita yang berada di Kenari ini, kita satu kampung, dan itu sudah membuat ukhuwah kita, membuat silaturahim kita seharusnya lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kenapa kita harus berbuat baik? Allah menjawab, "In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha." Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu hanya untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Dan jika kamu berbuat jahat kepada orang lain, maka kejahatannya pun akan kembali kepadamu. Dan jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lakukan kebaikan meskipun kecil, itu berarti di mata Allah. Di dalam ayat tersebut Allah gambarkan, Allah tafsirkan sebesar biji jarrah. Biji jarrah itu besarnya sama seperti biji wijen yang dibelah 7. Artinya apa? Kebaikan yang sekecil itu pun diperhitungkan oleh Allah, apalagi kebaikan-kebaikan yang besar. Selanjutnya adalah di akhir khutbah ini saya menyampaikan
Kesimpulannya adalah mari kita untuk senantiasa melakukan kebaikan sesuai dengan kapasitas yang kita punyai. Jangan menunggu untuk menjadi seseorang yang dihormati, menjadi seorang tokoh di tengah-tengah masyarakat baru kita mau melakukan kebaikan. Tetapi lakukan kebaikan dengan niat mardotillah, menggapai ridho Allah. Yang berikut adalah sebagai seorang mukmin, sebagai orang Islam, coba pada saat kita bangun di pagi hari di setiap hari kita, niatkan 3 hal saja. Yang pertama adalah hari ini saya harus menambah pahala sebanyak-banyaknya. Yang kedua, hari ini saya harus mengurangi dosa sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, hari ini saya harus lebih baik lagi dari hari kemarin. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi wa la ilaha illallah muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uutsu ila mardatillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ijbir ummata Muhammad, Allahumma asbir ummata Muhammad, Allahumma afi ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad rahmatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir ummati Muhammad maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Allahumma faris an ummati Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana aslim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afriq 'alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waskurullaha al-azim yaskurkum waskuru ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum
taqabbal ya karim wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin qulu amin wa antum bi khair wa sahalallahu lana khairan wa haitsu kunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.